Not yet, ma'am. Not yet. Ada ya. Clear. All about financial leverage and operating leverage. Now, let me remind you first. I want to ask you some question before I continue. What is operating leverage? What do you know about operating leverage and financial leverage? Okay, any of you can answer? Any of you have the answer? What is operating leverage and financial leverage? What do you know about operating leverage and financial leverage? Enti? Or Carol? Or maybe Gia? Or maybe Arif? Kalau secara garis besar, kalau operating leverage itu kayak operating ya, berarti effect a firm business gitu, ma'am. Kalau perbedaannya, kalau financial leverage itu berarti dia berefek pada resiko finansial perusahaannya. Mau sedikit menambahkan, ma'am, dari yang Afif. Ya, kalau yang operating leverage itu mungkin kayak pengaruh dari fixed cost operasional terhadap perusahaan untuk mengelola atau menutup biaya. Terus kalau financial leverage? Seperti itu. Financial leverage? Financial leverage lebih ke keuangannya mungkin. Correct me if I'm wrong. Yeah. Mostly close answer, but not correct yet. Maybe Irhan, you have a more correct answer. Kalau operation leverage itu merupakan indikasi di mana biaya suatu perusahaan dan juga digunakan untuk menentukan break-even point. Kalau sedangkan financial leverage itu mengacu pada the amount of debt yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan misalnya. Still partly, not fully correct. Maybe Nicholas, do you have additional answer? More correct answer, Nicholas or Pedro? Nicholas, Pedro. Okay, can you help me? What is operating leverage and financial leverage? What do you know about that? You are mute, Pedro. Pedro, you are mute. Can you open your? Yeah. Can you explain to me what is operating leverage and what is financial leverage? Operating leverage. Yeah. Okay. Operating leverage itu apa ya? Gimana bilangnya? Operating leverage itu seperti kemampuan perusahaan sebagai kemampuan perusahaan memanfaatkan biaya tetap untuk menghasilkan laba yang lebih baik bagi perusahaan, kalau tidak salah. Jadi operating leverage itu adalah rasio biaya tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya variabel. Ya, kira-kira seperti itu, men, kalau nggak salah. Sepotongnya benar, sepotongnya masih keliru. Nah, jadi sepotong masih ya. Oke. Baiklah. Saya ulangi sekali lagi ya. Operating leverage itu menggambarkan berapa banyak komposisi biaya tetap
yang dipakai, yang digunakan oleh perusahaan di dalam struktur biaya operasionalnya, ya. Lalu financial leverage itu menyangkut berapa besar komposisi fixed financing-nya, ya. Jadi sumber pendanaan berbiaya tetap di dalam struktur pendanaan perusahaan. Nah, leverage tadi, baik operating maupun financial leverage tadi, digunakan untuk mengangkat kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, kalau operating leverage itu dipakai untuk mengangkat kinerja operasionalnya. Nah, kalau financial leverage itu dipakai untuk mengangkat kinerja EPS-nya, ya, nah, earning per share, ya. Tapi kalau perusahaan menggunakan keduanya, nah, combined leverage, nah kedua-duanya itu nanti akan berdampak pada EPS, ya, artinya berdampak pada kinerja keuangan perusahaan dan itu akan berdampak pada kesejahteraan pemilik, ya nak. Earning per share itu kan terkait dengan kekayaan pemilik, ya, earning yang diperoleh oleh pemilik per lembar sahamnya, gitu kan. Oke. Jadi keputusan penggunaan sumber pembiayaan, sumber pembiayaan ataupun struktur cost operasional itu sangat berperan dalam meningkatkan kinerja perusahaan, ya, dan meningkatkan nilai perusahaan, earning per share bagi pemegang saham. Nah, komposisi yang mana yang optimal? Jadi kan itu kan seninya, kan. Nah, untuk mencari mana yang optimal atau enggak, kita bisa menggunakan pendekatan break-even analysis, ya. Oke, break-even analysis itu sebuah pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mencari titik optimal. Jadi, seberapa besar leverage yang harus kita gunakan? Nah, itu tergantung pada seberapa mau perusahaan itu menanggung risikonya, kan, komposisi risiko, ya, itu it's a art, ya. Tapi kita ingin tahu break even point-nya, nah, sebagai istilahnya titik untuk mengambil keputusan kira-kira sanggup nggak perusahaan kalau misalnya leverage-nya ditingkatkan, sanggupkah perusahaan mensupport sales-nya, ya, mencapai target sales tersebut, ya, untuk menutupi fixed operating cost maupun fixed financing cost. Gitu kira-kira, ya. Paham, ya? Oke. Jadi setiap leverage, setiap alat yang mau digunakan, yang mau dipilih, itu kita coba cari yang optimalnya, enggak? Nah, untuk cari yang optimal kita mau lihat dulu yang pulang pokoknya dulu. Enggak? Pulang pokoknya segini loh. Ya. Jadi titik pulang pokok itu penting kita ketahui supaya kita bisa mengatur strategi, kira-kira bisa nggak, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan salesnya tadi, kan. Setidaknya harus memenuhi titik pokok, titik impas tadi, ya. Titik impas tadi istilahnya nggak untung nggak rugi. Nah, supaya bisa untung ya harus melewati titik impas tadi, kan. Oke, paham, ya? Oke, sudah tangkap. Nah, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu masih berkaitan dengan ini, financing ini, ya. Saya share filenya. Saya sudah ini belum, ya? Bagi belum, ya? Lupa saya sudah bagi belum. Kalau financing mix itu belum, ya? Belum, ya, lupa ya kalian. Nanti saya share dulu deh. Saya share dah. Udah kelihatan? Saya ini share dulu filenya sebentar. Oke. Lah, share-nya.
Kelihatan? Di sini Halo? belum muncul, Mem. Iya, belum, Mem. Belum ada, Mem. Oh, udah. Financial Udah, Mem. Sekarang. internet connection is unstable. Ajar. Agak telat, sorry ya. Atau mungkin saya harus matikan kamera saya biar tidak begitu lemot. Ya, nggak apa-apa, Mem. Biar lancar. Bentar. Ini agak. Dia malah berputar. Sebentar ya, ini lagi tidak mau berjalan slide-nya. Kelihatankah slideshow-nya? Kelihatan, Mem. Kelihatan, Mem. Oke. Sudah dalam bentuk slideshow belum? Belum, Mem. Masih belum slide song. Belum berjalan kan? Iya. Saya stop dulu. Ya. Kayaknya saya ulang sekali lagi. Share screen. Dan share. Kelihatan? Slideshow-nya? Enggak, Mem. Mungkin bisa dibuka dulu slide show-nya, Mem. Baru di-share, Mem. Stop share. Sudah dibuka. Share. Mana? Oh. Share. Sudah? Iya, Mem. Udah, Sudah. Mem. Oke, betul. Oke. Ini hide ini. Hide protection control. Oke. Oke. Now we talk about planning the firm's financing mix. Okay. So, previous session we talk about investment. Yeah. We talk about what assets should we buy, should we make, should we create, yeah, and then how do we finance our firm asset. Okay, this topic will be discussed today and the next session. Okay. Okay, as you know that we have many source of financing. Yeah, it can be in the form of debt, in the form of preferred stock, or in the form of common stock, yeah, common equity. Okay. Okay. Let's see. This is a financial structure. So when you see the balance sheet, the right side of balance sheet, it is a financial structure. Okay. Consists of short-term and both short-term and long-term financing source. Okay, source of financing. Yeah. Okay. This is the current or short-term financing, and then this is the long-term. Yeah. Debt and preferred stock and shareholder equity is the long-term financing, and current liability is the short-term financing. So when we talk about financial structure, it means we talk about the composition of financing, both long and short. Okay, both short and long. Yeah. Okay, short financing source and long financing source. Okay, sources. Okay. But if we talk about long-term financing sources, it means that we talk about capital structure. Okay, talk about capital structure. So, okay, so we'll discuss about capital structure. Why is capital structure so important? Yeah, the first thing is because
capital structure include a leverage, leverage. You remember that in previous session we discussed about leverage, especially about financial leverage. When we have to decide capital structure, that means we have to decide how composition, source of financing from fixed cost financing sources, and then variable cost financing sources. Okay, so leverage here means we decide how much financial leverage should we decide, in which we can make a higher return to stockholders. But you have to remember that when we decide to get higher financial leverage, it means that higher return to stockholder, but also higher risk, due to the company should make a fixed interest payment, and then fixed principal payment. Okay, so it's timely, the company should think about the schedule to pay the interest payment, and should have to think about the cash for to pay that obligation. Okay? And then the company should also consider cost of capital for each source of financing, because different source of financing has different costs. So capital structure affect the cost of capital. So that's why we should think about capital structure, carefully. We want to get as low as cost of capital, as low as possible, serendah mungkin. Jadi kita ingin, we want to get the cheapest capital, capital yang paling murah costnya, cost of capital yang paling murah, kalau bisa, Nah, why? Because we can maximize the firm value either by increase the revenue, or we can reduce the cost. One of the cost is cost of capital. Okay, so if we can reduce the cost of capital, indirectly we can increase the company, the firm value. Okay. So the optimal capital structure is the one that minimize the firm cost of capital and will maximize the firm value. That's why we need to think about capital structure. That's why capital structure is so important. So that's why capital structure really matter. Now, what is the optimal capital structure? Okay, in a perfect world environment with no tax, no transaction costs, perfectly efficient financial market, capital structure doesn't matter. It's not an important thing, because company can use each source of financing, because there is no transaction cost, no tax, no. The capital market is very perfectly efficient, so we can, you can easily change the source of financing. The important thing, if the capital market very perfectly efficient, and the environment also perfect work, the important thing that should be decided by the company is how they find a profitable investment.
Yeah, so the relevant the matters is not the capital structure, but how to find the profitable investment. Yeah, so financing is no matter. Yeah, because company can easily go to the market without no transaction cost, no taxes. Yeah, perfectly efficient. So market will price the company efficiently. Yeah, with no asymmetry information. Yeah, so it's very easy to get the fair price for the source of capital. Yeah, but you know that this world is not that perfect. Yeah, there will always be tax and there will always be transaction costs. Yeah, there will always be agency conflict. There is always be symmetry information everywhere. Yeah, in some degree, in some degree. Okay. Now, when the when we this perfect world environment assumption is built, ya, to make analysis become easy, ya enggak? Jadi dibuatlah supaya analisis lebih gampang, dibuatlah model sesederhana mungkin, ya. Model yang sederhana itu yang seperti apa? Yang tanpa ada biaya transaksi, yang pasarnya efisien, yang dunianya itu serba perfect. Capital structure, marketnya, financial marketnya sangat efisien, no asymmetry information, ya enggak? Cepat, sangat liquid market itu, ya, sangat liquid. Jadi bisa dengan mudah switch from one source to another source of financing without transaction cost, ya. Tapi kan itu kan sederhananya, menyederhanakan dunia, jadi kan biar gampang analisisnya, ya. Oke. Nah, this is known as independency hypothesis, ya. Jadi firm value is independent of capital structure, karena itu nilai perusahaan independen, artinya nggak tergantung pada capital structure, tapi bergantung pada apa? Bagaimana perusahaan create value melalui investment. Jadi mencari mana peluang investasi yang profitable. Jadi semuanya tergantung pada itu. Tinggal lagi perkara mencari dananya itu tidak masalah, no matter, ya. Nggak masalah mau cari dimanapun, ya. Karena cost-nya sama saja, ya. Okay, no transaction cost, ya. Perfectly efficient financial market. Jadi pergeseran, pertukaran itu sangat sempurna dan smooth dan sangat liquid. Nah, itu asumsinya. Seandainya ada dunia yang seperti, ya. Ada pertanyaan? Clear ya? Ini untuk memudahkan aja. Nah, kalau misalnya tidak ada transaction cost, ya, kita mau switch dari satu sumber pendanaan ke sumber pendanaan yang lain, lebih gampang. Ya, kalau pasar itu sangat efisien, ya, tidak ada asimetri informasi, maka tidak ada lemon theory, ya, tidak ada misalnya salah nilai, yang pintar sama yang bodoh disamain enggak, sesuai dengan levelnya masing-masing. Jadi levelnya apa? Levelnya adalah investment dari masing-masing perusahaan nilainya. Oke, jadi tergantung pada investment decision, bukan pada capital structure decision. Jadi nilai perusahaan. Paham ya? Paham ya? Ada pertanyaan? So far? Halo? So far it's clear, ma'am. Ma'am, maaf, saya ingin bertanya Silakan. mengenai yang model paling sederhana tadi, ma'am. Itu tadi apabila tidak ada transaction cost, maka mudah switch kemana tadi, ma'am? Dari satu source of financing ke source of financing yang lain. Oke. Nggak matter. Kalau sekarang kan, kalau misalnya itu ada transaction cost, jadi antara kalau Anda mau cari dana lewat equity, lewat hutang bank,
lewat menerbitkan saham atau negosiasi private placement. Nah, tentu kan kita sekarang kan mencari yang paling murah di antara itu karena masing-masing punya cost yang berbeda-beda, cost and session yang berbeda-beda. Ya enggak? Kenapa ada perbedaan itu ya karena ada asimetri informasi. Ya enggak? Risikonya beda. Kalau ada asimetri informasi maka risikonya pun akan beda. Ya. Karena pasar begitu sempurna, informasi begitu perfectly dispersed ya antara investor dengan yang punya perusahaan. Jadi tidak ada dosa di antara kita, nggak tertibuli, nggak kayak ibu ditipu gitu. Oke? Oke, terima kasih. Ternyata tidak, ya. Itu tadi untuk menyederhanakan analisis saja. Nah, bagaimana kalau asumsinya dilonggarin? Oh, ada transaction cost, ada pajak, lalu ada konflik kepentingan antara pemilik yang punya hutang segala macam ya. Itu udah lain lagi, jadi complicated, ya. Decision jadi complicated. Oke. Nah, bagaimana menurut yang teori yang paling sederhana ini ya, dengan menggunakan asumsi yang banyak tadi, ya. Jadi analisisnya jadi lebih sederhana. Ya. Oke, nah, karena tadi cost-nya tadi, cost debt, cost equity tadi itu kan tidak ada beda, tidak ada yang berbeda gitu kan. Jadi bisa switch to one and to another gitu, tanpa harus merasakan transaction cost yang ini kan, yang besar gitu ya. Maka ya tadi gitu ya. Oke. Nah, cost of capital ya. Oke, semakin banyak ininya ya kan semakin kita lebih baik menggunakan utang yang banyak gitu kan. Kenapa? Karena increase leverage cause the cost of equity to rise ya. Oke. Tapi ya apa efeknya terhadap cost of capital ya? Oke. Efeknya adalah cost of capitalnya akan bisa ini kan tetap gitu kan, turun. Ya enggak, net efeknya ya. Nah, maka cost of company-nya akan jadi gini ya. Jadi karena yang ini naik, yang satu turun, maka dia net efeknya ya tidak ada perubahan karena ada perusahaan bisa switch satu sumber ke sumber yang lain dengan mudahnya gitu kan. Ya. Nah, di sini dalam independent hypothesis dikatakan kalau jika kita mempunyai pokok capital market, capital structure is irrelevant artinya nggak penting, ya. Jadi dengan kata lain, changes in capital structure do not affect firm value. Ya, perubahan dalam struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, itu tadi kalau asumsinya tadi perfect capital market, ya. Nah, tapi ya, oke. Jadi dari perfect capital market tadi kita nggak ada transaction cost tadi untuk switch from one source to another source kan. Jadi terserah mau pindah ke sini atau ke situ tanpa ada cost gitu kan, ya. Bisa pindah sesuka kita gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya ada hipotesis yang kedua, dilonggar ya asumsinya, yang namanya dependency hypothesis ya. Jadi di sini increasing leverage does not increase cost of equity. Yes, ya. Oke. Kenapa begitu? Ya. Since debt is less expensive than equity, more debt financing would be provide a lower cost of capital. Jadi untuk switch-nya tadi, ya, tidak akan meningkatkan. Jadi kalau misalnya ini meningkatkan leverage, tidak meningkatkan cost of equity, maka karena equity itu memang cost-nya lebih tinggi dibanding ini, maka debt nanti terlihat jadi lebih less expensive, artinya lebih murah ya dibanding equity. Sehingga kalau begitu kenapa tidak kita menggunakan debt semuanya ya? Nah, artinya apa? Kalau kita menggunakan debt, maka akan secara total dia akan memurahkan cost of capital. Jadi ini untuk hipotesis yang kedua, dependency hypothesis. Ya, jadi
Oh, kalau begitu nilai perusahaan tergantung pada struktur modal gitu kan. Jadi kalau begitu baiknya ya gunakan hutang semuanya ya. Oke, ini hipotesis yang kedua. Hipotesis yang satu tadi adalah switching antar ini tidak ada cost-nya sehingga mau ganti ke equity atau ini nggak ada tambahan biaya, ini sama aja cost-nya jadi nggak relevan. Enggak, putusan struktur modal itu nggak relevan. Tapi untuk dependency hipotesis kita switch sedikit ininya apa namanya itu asumsinya ya. Oke. Asumsinya kita ganti, dependency hipotesis asumsinya diganti. Kenapa? Ada cost yang berbeda antar source of financing. Ya enggak? Ada cost yang berbeda antar source of financing. Ya. Akibatnya apa? Oke. Karena debt tadi lebih murah, kalau source of financing, kalau kita cost financingnya berbeda-beda kan, hutang tadi kan lebih murah dibanding equity. Ya. Nah, karena lebih murah tentu akan berbondong-bondong cari yang lebih murah supaya optimal capital structure tadi, dan nilai perusahaan jadi akan naik ya. Ketika kita mendapatkan cost yang paling murah, maka nilai perusahaan akan increase optimum. Ya enggak? Nah, jadi sekarang keputusannya adalah lower cost of capital would increase firm value. Artinya apa? Sekarang jadi tergantung dong, nilai perusahaan tergantung pada cost of capital setelah kita longgarkan asumsinya tadi ya. Oke. Nah, dependency hypothesis mengatakan since the cost of debt is lower than equity cost, ya enggak, increase leverage reduce the cost of capital. Ya. Enggak, increase leverage reduce. Nah, ini financial leverage-nya kan semakin ke kanan kan semakin banyak tuh. Ya. Oke. Artinya apa? Kalau begitu, kita rame-rame hutang semuanya. Kalau hutang semua berarti 100% hutang. Nggak sesuai juga kan dengan alam kenyataan kan? Mana ada sih perusahaan yang 100% hutang? Ada nggak di alam kenyataan? Nggak ada ya? Itu tadi kan assumption tadi. Ini kalau kita harus masih kurang asumsinya masih perlu dilonggarkan ya. Jadi asumsi sebelumnya itu dikatakan bahwa capital structure perfect market ya enggak. Nah, dalam perfect market ya, dalam pasar modal yang sempurna. Yang sempurna itu apa? Yang tidak ada asimetri informasi, yang cost-nya enggak ada gitu kan, yang sangat liquid gitu kan. Ya enggak. Oke. Nah, itu dilonggarin. Jadi untuk memudahkan analis, pertama dibuat asumsi banyak-banyak. Nah, setelah itu asumsinya dilonggari satu-satu. Dilonggarin. Nah, di sini yang dilonggarin adalah asumsi perfect marketnya, perfect capital marketnya dilonggarin. Jadi pasar modal itu tidak sempurna. Ya, enggak? Nah, ini moderate positionnya. Jadi the moderate position examine capital structure under more realistic condition. For example, what happen if we include corporate tax? Nah, oke. Nah, misalnya gini kan, kita masukkan corporate tax. Ya. Nah, dengan 100%, ini kita katakanlah ada dua perusahaan yang hypothetically sama, ya, EBIT-nya sama, ya. Bedanya adalah perusahaan yang kolom 2 dan kolom 3 ini adalah di financing-nya. Yang kolom 2 itu adalah all financing equity financing firm, sama ini yang kolom kanan itu adalah all debt financing. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. For all debt financing, jadi tentu ada interest expense. Asumsinya adalah interest expense-nya 50. Ya, 50.000. Oke. Yang ini tidak ada debt financing, all equity. Jadi mestinya ya yang untuk debt holder tadi itu kalau misalnya investornya adalah equity holder, nanti dibalik ke equity kan.
dividen ya, bentuknya adalah berupa dividen sini ya. Oke. Nah, kita bisa hitung ya, EBIT dikurang interest expenses dapat earning before tax ya. Lalu ada tax-nya sama, tax bracket-nya sama antara dua perusahaan ini. Lalu Anda peroleh earning after tax. Lalu berhubung yang with stock tadi ada dividen ya, tentu investornya mau minta ini jatah ya. Ya berupa mungkin berupa dividen ya, yang tadinya kalau misalnya dia pakai hypothetically misalnya dia pakai 100% hutang, nanti investornya kan ada debt holder kan, dia dapat interest, enggak interest expense. Oke. Nah, kalau kita kurangi lagi, maka kita akan dapat retained earning. Oke. Retained earning. See here ya. Kolom 2 ya, all equity firm, kolom 3 itu all debt firm ya. Jadi perusahaan yang 100% didanai oleh hutang, yang kolom 3, kolom 2 perusahaan yang 100% didanai equity. Oke. Anda lihat di situ retained earning-nya ya. Situ terlihat yang dengan menggunakan laba dengan menggunakan hutang itu retained earning-nya jauh lebih besar. Akibatnya apa kalau kayak gini? Ya dampaknya laba ditahan lebih tinggi. Enak, kalau laba ditahan lebih tinggi kan itu akan membuat kapitalisasi perusahaan jadi lebih besar kan, jadi lebih cepat besar perusahaannya kalau begitu nilainya lebih tinggi. Kalau begitu kenapa enggak kita 100% hutang aja, berbondong-bondong begitu kan? Enak, berbondong-bondong hutang ya. Oke. Even if the cost of equity rises as leverage increase, the cost of debt is very low. Ya enggak. Akibatnya apa? Because of the tax benefit tadi ya. Ya. Because the benefit tax benefit associated with debt financing. Oke. Nah, akibatnya apa? The low cost of debt reduce the cost of capital. Ya, tadi yang cost of equity-nya naik, tapi cost of debt-nya turun. Kenapa? Karena ada penghematan pajak, karena ada faktor pajak tadi. Jadi asumsi yang pertama tadi, yang model yang paling sederhana tadi, tidak ada pajak, sekarang ada pajak. Ya. Ya, akibatnya apa? Cost of capital-nya jadi turun kalau menggunakan semakin banyak leverage. Nah, kalau begitu, so what does the tax benefit of debt financing means for the value of the firm? Artinya apa? Dengan adanya asumsi pajak, ya pajaknya mulai ada, maka debt financing itu sangat bagus, ya akan meningkatkan nilai perusahaan, sehingga decision untuk memilih debt financing itu matters, ya untuk financial structure itu matters. Sebentar ya, saya ke toilet sebentar. Sorry sebentar ya, saya ke toilet sebentar ya. Iya, Mem. Iya, Mem. Ya, Mem.
Sorry. Baik. Sorry ya, kalau dosennya yang kebelet, mahasiswanya harap sabar menunggu. Oke, kita lanjutkan ya. Halo. Ya, Mem. Ya, Mem. Oke, sorry tadi ke toilet. Oke, so tadi kan dikatakan bahwa dengan adanya hutang, ya, hutang tadi menghemat bisa menghemat pendapatan yang harus dipajaki, jadi beban pajaknya berhemat, akibatnya total efektif cost-nya untuk debt tadi menjadi sangat murah, ya, sehingga kalau gitu kenapa enggak 100% saja hutang gitu kan? Ya? Kenapa enggak 100% hutang, ya? Oke. Why is 100% debt not optimal? Kan udah ada pajak kan? Ya. Kenapa tidak 100% hutang? Ya, karena apa? Ada aspek lain, asumsi lain yang berlaku, yang harus dilonggarkan di sini, ya. Oke, asumsi tersebut adalah terkait dengan bankruptcy cost, ya, cost of financial distress. Ya. Jadi kan asumsinya no cost, no financial distress cost, ya. Sekarang ada bankruptcy cost, ya, cost of financial distress, ya. Karena semua berlomba-lomba untuk debt. So financing become difficult, financing for debt become difficult to get, ya. Artinya apa? Kalau orang yang sudah tinggi hutangnya, mungkin nggak akan dikasih lagi hutangan oleh pihak lain gitu kan. Udah tahu ini orangnya udah hutang kemana-mana. Ketika Anda mau ngasih hutang lagi, ya Anda akan mikir ratusan kali gitu kan. Enak? Gitu kan? Begitu juga perusahaan. Ketika debt rasio, debt financing perusahaan tersebut sudah terlalu tinggi, maka investor, debt holder, yang investor namanya investor hutang, ya, akan enggan untuk memberikan pendanaan hutang kepada perusahaan tersebut. Kalaupun diberikan itu biayanya jadi naiknya ketulungan, ya. Dan saya yakin dia nggak mau ngasih gitu kan. Nah, jadi financing become difficult, ya. Tadi kan capital market financing itu nggak difficult kan. Jadi bisa switch from equity to debt itu dengan mudahnya bisa switch gitu kan. Tanpa ada additional cost, ya. Tanpa ada additional cost. Jadi mau switch ke equity ya monggo, ke debt oke, gitu kan. Tidak ada cost bankruptcy ini. Nggak ada tax segala macam, ya. Oke. Nah, sekarang asumsinya dilonggarin, ya. Ada tax, ada bankruptcy cost, ya. So, itu yang pertama. Financing become difficult to get, ya. That's why optimal capital structure is not 100% debt, ya. The second reason, ya, mengapa 100% hutang itu tadi bukan merupakan pilihan yang optimal, ya, yang pertama, ya, yang alasan kedua adalah customer, ya. Customer dari perusahaan itu mungkin akan kabur kalau perusahaannya banyak sekali hutangnya, ya. Kenapa? Karena merasa tidak pasti ini produknya beresiko tinggi, ya. Kalau misalnya perusahaan tadi tidak mampu membayar fixed cost-nya, maka operasionalnya akan bagaimana? Ditutupin. Lalu nanti customer mau gimana, ya? Kalau mau beli produknya nanti malah nggak ada jaminan produknya itu bagus segala macam, gitu kan. Akhirnya customer leave due to uncertainty, ya, karena ketidakpastian yang tinggi karena ada bankruptcy tadi, ya. Nah, kalau udah dibankruptkan, tutup, produknya mau cari di mana? Nggak ada lagi, ya. Lebih baik nggak usah beli dari sekarang gitu kan, daripada produk itu kalau kita ingin menggunakan berkelanjutan ya tidak ada lagi di market. Nah, itu jadi customer akan leave the company due to uncertainty due to financing become difficult to get, ya, because of bankruptcy cost, ya. Lalu
The third reason is possible restructuring or liquidation cost if bankruptcy occur. Jadi kalau benar-benar bankruptcy itu terjadi, ya tentu dilikuidasi, ya. Oh, mungkin restrukturisasi. Restrukturisasi artinya apa? Pendanaannya direstrukturisasi jadi dari hutang menjadi equity atau bagaimana gitu kan? Kalau mau diselamatkan atau kalau enggak dilikuidasi, jual benar yang tersisa, ya. Ya. Kalau bankruptcy tadi benar-benar terjadi. Secara hukum jadi di pengadilan dibankruptkan, maka itu yang terjadi, ya. Oke. Tutup kalau bangkrut kan. Oke. Lalu alasan lain kenapa 100% debt is not optimal because of agency cost, ya. Jadi agency cost itu apa? Agency cost itu biaya yang timbul akibat dari adanya pemisahan antara yang mengelola, yang punya, ya, sama yang sumber pendanaannya. Jadi agennya macam-macam nih. Jadi yang mengelola lain, yang punya equity lain, yang punya sumber financing juga lain lagi, tidak hanya equity holder tapi ada bond holder. Nah, salah satu agency cost itu adalah ya, cost yang diasosiasikan dengan memproteksi bondholder. Jadi untuk melindungi bondholder, to protect bondholders, there will be a cost, ya. Costnya berupa apa? Monitoring cost, ya enggak? Kontrak nanti kan, ya. Nah, itu merupakan cost bagi perusahaan, ya. Nah, kalau costnya tinggi, tentu akan membuat apa tadi? Akan sulit kan? Fixed cost-nya tinggi, ya enggak? Oke. Akan sulit perusahaan untuk menutupi tadi kan. Butuh sales yang lebih tinggi untuk menutupi financing fixed cost tadi kan. Ingat konsep leverage yang kita kemarin. Oke. So, seperti apa agency cost-nya itu? Bondholders ini adalah prinsipal dari sebagai prinsipal pemilik modal, ya, pemilik modal. They lend money to the firm and expected it to be invested wisely, ya. Oke, itu prinsip pertama, ya. Jadi bondholder meminjamkan uang kepada perusahaan berharap uang tadi, kalau konsep stewardship, ya, itu digunakan, dimanfaatkan untuk investasi yang secara bijak, ya. Artinya tidak mengambil yang beresiko tinggi, ya. Tapi remember, ya, stockholder ada di situ. Stockholders, the owner of the company, ya. Ya, lalu dia juga elect the board and hire manager. Dia memilih dewan direksinya, dewan komisarisnya, lalu memilih agen-agennya, manajernya, gitu ya. Orang-orangnya ditempatkan di situ, gitu kan. Perilakunya gimana? Stockholders ya, pinginnya apa? Value-nya tinggi, ya enggak? So, kalau bisa ambil investasi yang bisa menawarkan return yang lebih tinggi. It means apa? Kalau investment with the higher return, of course, will be high risk also, ya enggak? Oke? Jadi nanti ketakutnya dana uangnya dari bondholder, dari hutangan, lalu dipakai untuk investasi, ya, oleh perusahaan, oleh stockholder, bilang investasinya harus di investment with high return. High return means high risk. Lagi ketar-ketir lah bondholdernya. Jangan-jangan nanti proyek tadi gagal, maka cash flow untuk menutupi fix interestnya tadi sama prinsipalnya tadi nggak cukup. Nah, di sini ada apa? Asset substitution problem. Ya, kalau dalam agensi teori itu katakan asset substitution problem. Karena apa? Nanti ininya kalau misalnya untung,
ya, misalnya project yang high risk tadi itu sukses, ya, sukses gitu ya, sukses hebat gitu ya, maka returnnya kan sangat tinggi. Apa untuk si bondholder? Untuk si bondholder hanya sebesar bunga, ya. Sementara sisanya karena sisanya tadi tinggi, itu untuk stockholder. Oke, jadi khawatirnya apa bondholder adalah stockholder memanfaatkan uang bondholder untuk berinvestasi di proyek-proyek berisiko tinggi yang high return. Yang kalau itu sukses menguntungkan shareholder, kalau rugi, ya ruginya kan hanya sebatas modal. Ya kan? Sementara bondholder kalau rugi ya hilanglah dia ininya. Nggak mau dia. Kalau untung bondholder hanya sebatas bunga. Jadi limited gain, tapi unlimited loss bagi bondholder. Kalau nanti kalian belajar teori option pricing, ya. Jadi hubungan antara bondholder dengan stockholder ini kayak opsi gitu ya. Kayak opsi. Kalau misalnya dia taking high risk project, maka kalau misalnya ini misalnya sumbu datar itu adalah investment return, kalau sumbu tegaknya ininya apa investment return ya. Kalau misalnya investment returnnya tadi itu tinggi, maka ya itu hanya sebesar untuk bondholder hanya sebesar bunga dan pokok, nggak lebih dari itu kan. Cash flow untuk bondholder itu hanya sebesar bunga dan pokok. Ya. Sementara untuk stockholder sisanya ya tergantung sisanya tadi berapa. Sisanya tadi kalau ya high risk ya tentu besar sisanya ya. Kalau sukses gitu kan. Tapi kalau rugi ya ruginya hanya untuk stockholder hanya sebatas apa? Dana yang diinvestasikan ya enggak? Sementara bondholder ruginya pasti besar, lebih besar lagi ya. Tidak hanya sekedar dana investasi, dia ada bunganya ya, jadi lebih besar. Ya, jadi nanti saya gambarnya nggak bisa saya gambar di sini ya, nanti saya buat gambarnya deh ya. Jadi gimana cara gambar di sini? More annotated. Gimana cara menggambar? Enable. Saya tidak bisa menggambar. Nanti saya ini ya. Oke, lalu yang berikutnya adalah bond covenant ya. What is bond covenant? Bond covenant tadi adalah syarat-syarat kontraktual, ya enggak? Klausul-klausul kontraktual hutang, ya. Yang mensyaratkan manajer untuk melakukan hal-hal tertentu sesuai dengan kontrak, ya, dan dimonitor, ya enggak? Dan dimonitor. Gunanya apa bond covenant tadi? Untuk melindungi bondholder, ya, sebagai prinsipal dari money yang dia lend to the firm, ya enggak? Oke. Nah, the monitoring expense tadi itu adalah agency cost. Jadi biaya memonitor manajer untuk berperilaku supaya sesuai dengan bond covenant. Nah, itu masuk dalam agency cost of debt, ya. Nah, biaya ini akan meningkat kalau debt-nya juga meningkat, ya. Biaya monitoringnya. Tapi bagi stockholder menggunakan hutang itu menguntungkan. Mengapa? Karena bisa mendisiplinkan bondholder, bisa mendisiplinkan manajer. Kalau manajernya nggak disiplin, ya kelihatan tuh hutangnya nggak bisa lunas, gitu kan? Oke, jadi manajer jadi disiplin kalau dikasih hutangan karena setiap periodically dia harus prepare the cash flow, ya, untuk apa? Untuk menutupi interest and principal payment, ya, dari debt yang dia dilakukan oleh perusahaan tadi, ya. Stockholder yang memilih manajer tadi bisa agak sedikit tenang, ya, karena pengawasan berbagi dengan bondholder. Enak? Pengawasan berbagi dengan bondholder kan? Jadi agak sedikit tenang, ya. Oke. Tapi apa bagi debt holder? It's increase agency cost, ya enggak? Ya. Monitoring expense, ya. Increase debt
as debt increase. So, bagaimana gambarnya kalau model position with bankruptcy and agency cost? Ya. Nah, nih financial leverage ya makin naik ya, KD ikutan naik ya. Oke. Lalu dengan adanya bankruptcy, oh ini langsung KD-nya spike tinggi. Ya, dengan adanya agensi lagi lebih tinggi lagi, ya enggak? Dan cost of capital ya itu mula-mulanya naik biasa smooth, tapi pada saat tertentu level tertentu ada bankruptcy cost dan agency cost, maka dia akan naik spike up. Beda. Jadi nggak smooth lurus kayak gitu, ada break ada istilahnya ada break di situ, struktural break di situ ya. Oke. Nah, if a firm borrow too much ya, the cost of debt and equity will spike upward due to bankruptcy cost and agency cost. Ya, kalau misalnya perusahaan itu terlalu banyak utangnya, leverage-nya terlalu tinggi, nah tapi sekarang too much-nya itu berapa banyak sih? Berapa persen sih? Nah, it's a matter of empirical, ya. Maybe different industry will have different debt structure, ya enggak? Ya ada semacam kebiasaan di industri itu berbeda-beda, tergantung mana seperti apa industri itu. Nah, kalau misalnya industri penerbangan sudah pasti debtnya tinggi. Nah, sudah pasti. Saya yakin itu debtnya di atas 60-70%. Berani hitung, coba kalian hitung. Ya. Coba kalian hitung sendiri. Cari perusahaan penerbangan, entah nasional, entah internasional, entah di Indonesia atau di Singapura atau dimanapun, ya, you will find that the debt structure higher, leverage is very higher, ya, di atas 60-70%. Oke, mengapa bisa begitu? Yang kadang-kadang ya pesawat itu kan tidak beli cash ya, kapitalis, disewa. Sewanya kan jangka panjang pesawat itu. Jadi tidak nampak di neracanya, tapi nampak di off balance sheet-nya. But that should be included when you calculated the debt ratio. Supaya apa? Reflect the real debt yang dimiliki oleh perusahaan tadi. Oh, realnya tidak hanya yang ada di neraca. Neraca memang di situ cuma 30 atau 40, tapi lihatlah off balance sheet-nya. Oh, pesawatnya lalu apa? Sewanya 20 tahun, 30 tahun, 15 tahun, 10 tahun. Itu termasuk kapitalis. Artinya itu harus dimasukkan ke dalam sebagai perhitungan di capital. Capital itu artinya sisi neraca harus masuk. Jadi akan pengaruhi utang, maksudnya debt rasionya ya. Kalau dimasukkan itu, debt rasionya langsung membengkak. Naik langsung. Oke. Nah, terus yang ininya KO-nya ya itu akan optimalnya ya, mungkin ada begitu ya. Jadi cost of capitalnya ya itu untuk company-nya itu ada titik optimal tertentu di sini ya. Sebelum dia naik spike lebih tinggi itu ada titik optimal ini yang kita mau cari. Ideally, a firm should use leverage to obtain their optimum capital structure, which will minimize the firm cost of capital. Ya, cost of capital. Ya, yang di atas ini tadi equity capital, yang di bawah itu debt capital. Nah, dikombinkan jadi ini. Nah, yang optimal itu yang minimum. Nah, yang minimum ini di mana posisinya? Ya, adakah struktur modal yang optimal? Apakah optimalnya itu tetap sepanjang tahun? Atau apa yang mempengaruhi posisi yang optimal itu? Apa faktor-faktornya? Atau kalaupun ada yang optimal, seberapa cepat? Kalau misalnya perusahaan mengalami penyimpangan dari yang optimal, dia bisa menyesuaikan diri ke
ke posisi optimalnya. Oke, itu bisa jadi pertanyaan empiris. Kalian bisa buat riset itu. Oke, topik riset, topik modal. Oke, nah, let's see capital structure management. So, what is capital structure? We use break-even analysis tadi ya, EBIT EPS analysis ya. EBIT EPS analysis can be used to help determine whether it would be better to finance a project with debt or with equity. Okay, let's see the example. Ya, you know the earning per share. Earning tadi kan apa? Earning per share tadi formulanya gini kan, EBIT in interest. Ya, kalau Anda urutkan dari di laporan rugi laba itu ya, bottom line-nya EBIT ya. EBIT tadi total revenue dikurang total cost kan dapat operational income atau EBIT. Lalu dikurangi bunga interest, ya enggak? Lalu dikalikan pajak, ya enggak? Oke, satu mintax kan kali pajak kan. Lalu dikurangi kalau ada dividen untuk saham preference, ya. Maka itulah earnings, ya, sisanya earnings for common stockholder, ya. S itu adalah number of share common stock outstanding. Jadi S di sini bukan sales ya, jangan salah dengan yang kemarin. S di sini adalah jumlah saham yang beredar. Jadi earning per share, jumlah sahamnya berapa, total earningnya berapa per total saham yang beredarnya berapa. Itu kan logikanya. Anda bisa hitung tuh, total earning di laporan rugi laba berapa, dibagi dengan berapa total saham biasa yang beredar. Kan ada itu datanya. Maka akan Anda dapat data earning per share. Kadang-kadang ditampilkan kok di apa? Di laporan keuangan tuh EPS-nya. Oke. Nih. Take a look example ya. For example, our firm has kita punya perusahaan ini punya saham biasa ya, common stock share ya. Sebanyak 800.000 lembar ya, outstanding. Ya. For example, this firm no debt. Jadi all equity financing ya. Marginal tax rate katakanlah 40%. Lalu we need $6 million. Kita butuh $6 juta ya. To finance a proposed project. Jadi kita ada project baru ya, kita ingin danai ya, kita butuh dana 6 juta US dollar. Nah, so we consider two option here ya. Kita for example ya, kita mempertimbangkan dua opsi, dua pilihan. For example-nya. Pertama kita jual saham ya, kita isu new common stock isu ya enggak, sebesar 200 lembar ya, harganya adalah $30 per lembar. Artinya berapa itu? 200 kali 3 6 juta. Ya. 6 juta ya, itu opsi yang pertama. Second option is hutang ya, borrow ya, 6 million tadi by issuing 10% bonds. Ya, 10% coupon bond ya. Jadi 10% bond means bonds with coupon 10%. Oke. Itu ada dua opsi itu. So which one we choose ya? Lalu mana yang mau kita pilih? Pendanaan satu atau cara yang kedua? Gimana menentukan pilihannya? Pilih cara yang satu atau cara yang kedua? Cara satu kita dapat uang pendanaan sebesar 6 juta. Cara kedua pun kita dapat uang pendanaan sebesar 6 juta. Nah, oke. Sekarang pilih yang mana? Oke, pilih yang mana? Ayo, pilih yang mana? Untuk itu kita butuh suatu alat analisis yang namanya itu break even EBIT EPS analisis. Break even itu apa? Kalau sampai titik tertentu maka kita
indifferent, mau pakai equity boleh, mau pakai debt boleh. Jadi pada saat level sales yang berapa, EBIT yang seberapa, kita indifferent. Kalau misalnya target EBIT kita ternyata di bawah level break even tadi, maka apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita menggunakan pendanaan apa? Kalau di atas itu, sebaiknya kita menggunakan pendanaan apa? Let's see one by one. Oke, lihat di sini ya. Jadi tergantung pada EBIT ya. Tergantung pada posisi operational income-nya ya. For example ya, kita ilustrasikan ya. If we expect ya our EBIT to be 2 million US dollar year ya. Misalnya kita berharap 1 tahun ini kita bisa memperoleh EBIT earning before interest and tax itu 200 juta. Maka kita bisa bandingkan ini antara stok dan debt ya. Kita bandingkan EPS-nya. EBIT-nya ya sama-sama 200 juta. Interest-nya yang tadi stok tadi kan tidak ada. Yang pilihan yang option yang satu kan 100% menggunakan stok. Option yang kedua 100% menggunakan debt ya. Oke. Kalau menggunakan stok tidak ada interest. Menggunakan debt ada interest 6 juta kali 10%. Interestnya kan 600.000 ya. Lalu EBT-nya Anda kurangi, lalu tax 40%, ini 2 juta dikali 40%, sekian, 1,4 kali 40%, sekian. And then you get earning after tax, ya. Ya untuk stok itu 1,2, ya, untuk yang all stock, jadi all equity financing. Untuk yang all debt financing akan dapat earning after tax 840. Lalu share outstanding-nya ya, untuk all stock financing, maka stoknya bertambah dari 800 lembar, kita terbitkan 200 lagi jadi 1 juta. Ya enggak? Jadi 1 juta lembar. Ya. Kalau yang untuk hutang, ya, lembarnya tidak berubah ya. Lembar sahamnya tidak berubah. Yang bertambah hanya hutangnya, tapi lembar sahamnya enggak berubah. Tetap 800. Sehingga earning dibagi lembar saham, ya, jadi 1,2 dibagi 1 juta, 1,2, 84 dibagi 8, 1,05. Oke? Is it clear? Halo? Why? Clear? Jelas? Jangan silent, nanti saya mau cek malah That's tidur. clear, ma'am. That's clear, ma'am. Oke. Oke, itu tadi kalau posisinya EBIT-nya seandainya proyek tadi menghasilkan EBIT 200 juta. Maka EPS-nya untuk all stock financing 1,2, all debt financing 1,05. Pilih yang mana kalau misalnya EBIT-nya 2 juta. Pilih mana? Stock financing atau debt financing? Halo, pilih yang mana? Financing mungkin, ma'am. Hah? Stock financing atau debt financing? Yang stock financing yang tengah nih. Financing yang paling kanan ini, yang kolom ketiga. Pilih yang mana? Halo? Yang stock financing. Stock, ma'am. Stock, mengapa stock financing? Karena earning per share-nya lebih besar dibandingkan yang debt financing. Kalau misalnya EBIT kita 2 juta ya, 2 million US dollar, maka lebih baik danai investasi tadi ya dengan stock financing. Jangan danai dengan debt financing. Ya. Oke, kalau misalnya proyek tadi bisa mencapai EBIT 2 juta. Kalau misalnya EBIT-nya 4 juta. Oke. 4 juta nih, tidak 2 juta tapi 4 juta. 2 kali lipat. Nah, jadi artinya apa?
investment dari project tadi, berarti project tadi lebih tinggi dong risikonya enggak? Ya enggak? Kalau kita berharap EBIT-nya lebih tinggi itu kan berarti kan high risk ya enggak? High return ya enggak? Oke. Lebih tinggi risikonya nih, ya. Oke, kalau lebih tinggi risikonya, Bang perhatikan ini kan yang bawahan tadi kan lebih rendah, lebih. Yang ini kan sebentar. Yang ini kan sebentar mana tadi. Yang ini tadi ya, ini kan lebih rendah. Ya, cuma 2 juta. Ya, 2 juta. Kalau yang ini kita berharap EBIT-nya 4 juta. Ya, artinya apa? Apa namanya tuh lebih tinggi return-nya. Ya enggak, lebih tinggi return-nya kan dibanding yang 2 juta tadi. Kalau kita konsepnya in and normal adalah high risk, high return ya enggak. Kalau return-nya tinggi berarti risikonya lebih tinggi gitu kan. Nah, kita lihat kalau seandainya operational profit dari project tadi diharapkan mencapai 4 juta, maka kalau all financing, all stock financing sama all debt financing posisinya gimana? Nah, lihat ini ya. Kalau all stock financing, begini ya, teksnya 16, EAT 24, sales ini 1 juta, 2,4 earning persennya. Kalau debt, ya Anda lihat di sini, earning after tax-nya 2040, ya, dibagi 800, jadi 2,55. Kalau kondisi begini, kita pilih pendanaan mana? Sumber pendanaannya mana? Yang kedua ya, utang. Kenapa? EPS-nya lebih besar dengan debt financing tadi. Karena earning bagi pemiliknya lebih besar dengan debt. Maka lebih baik pilih yang debt financing. Jelas sampai di sini? Tangkap? Jelas, ma'am. Oke. Nah, sekarang jadi if EBIT 2 juta tadi, maka common stock financing is the best. Ya. If EBIT 4 juta, debt financing is the best. Sekarang kita perlu tahu berapa banyak EBIT yang break even tadi ya enggak? Supaya kita tahu kira-kira posisinya mana kita better indifferent lah ya. Break even kan kita indifferent antara pendanaan menggunakan equity ataupun menggunakan debt ya. Kita perlu tahu titiknya berapa critical EBIT-nya gitu kan. Kalau critical EBIT-nya di atas itu, maka di atas critical EBIT, maka kita pakai debt financing. Kalau di bawah critical EBIT, maka kita pakai common stock financing. Nah, kita lihat. Nah, ini gini kan. Jadi ya, kalau EBIT-nya 2M, ya, EPS-nya segini. EBIT-nya 4M, EPS-nya segini, gitu kan tadi kan. Oke. Kalau untuk yang stock financing. Lalu kalau yang equity yang debt financing gimana? Ini kan. Nah, debt financing ini kan. Atau bond financing. Kalau 2M EPS segini. Kan bisa disatukan dua gambar ini tadi kan? Enak. Lalu ada titik temu kan? Enak. Jadi kita samakan EPS bond financing sama dengan EPS untuk stock financing. Logikanya begitu kan? Enak, titik yang temunya itu kan sama kan antara EPS untuk stock financing sama bond financing, titik-titik ini sama kan? Ketemu kan? Sama kan? Nah, kita cari titik itu. Di EBIT seberapa? Ya, kita tinggal hitung, ya enggak? Jadi kita setting EPS calculation-nya tadi, perhitungan EPS-nya tadi sama antara untuk yang stock financing dengan untuk yang debt financing. Nah, kita sebelah kiri stock financing, sebelah kanan debt financing. Formula EBIT-nya kan begini tadi kan? Ya, sama-sama. Kita masukkan angka-angkanya ya. Nah, EBIT-nya masih di tanda tanya kan? EBIT-nya mau kita cari kan? Kita kosongin dulu kan. Ya, kalau stock financing interest-nya 0. Ya. 1 min
T-nya ada kan 40. Andaikan tidak ada preferred dividend ya, sama-sama nggak ada preferred dividend misalnya. Kalau ada nanti dimasukkan informasinya. Lalu saham beredarnya adalah berapa? Kalau yang stock financing tadi 800 tambah yang baru tadi kan 200 jadi 1 juta, ya enggak? Kalau debt financing EBIT-nya mau kita cari dikurangi bunganya berapa? 10% tadi kan 600 ya. Kali 1 min pajak ya. Dikurangi P-nya sama-sama nggak ada saham preferred kebetulan kan, jadi nggak ada preferred stock dividend gitu kan. Kalau ada harus kalian masukkan, kalau hitungkan. Lalu lembar sahamnya berapa? Kalau yang debt financing adalah 800 lembar ya. Kalau equity financing 1 juta lembar. Kita sama ini nih, kita dapat EBIT-nya kan. Nah, begini ya. Oh, kita dapat ya 0,12 EBIT sama dengan 360, maka EBIT adalah 3 juta. Bisa ya kayak gini ya? Gampang ya? Ada pertanyaan? Bisa ya teknis ini ya? Iya, Mem. Matematis teknis biasa ini. Lain ini. Nah, dapat EBIT-nya adalah 3 juta. So, break even-nya ini 3 juta. Nah, untuk EBIT di atas 3 juta, di atas ini, mana yang bagus? Stock financing, Mem. Halo, kalau yang di atas itu bond financing. Kalau di atas 3 juta, bond financing. Tapi di bawah 3 juta atau up to 3 juta, maka stock financing. Artinya apa? Ketika kira-kira proyek tadi untungnya nggak gede-gede amat, ngapain pakai utang? Ya? Kalau apa? Untungnya nggak gede-gede amat, terus tutup untuk bayar bunga. Terus untuk owner equity holder ini siap apa dong sisanya? Nggak ada kan? Kalau gitu, kalau yang nggak gede-gede amat, ya udahlah didanai dengan equity aja. Tapi kalau misalnya udah cukup gede gitu ya, EBIT-nya tadi, artinya proyeknya udah cukup gede ya, nah, bisa dong berbagi dengan bond, ya enggak? Bisa nutupi bond financing. Jadi, oke, pakai bond financing. Paham? Paham, Mem. Oke. For EBIT lebih besar dari 3 juta, maka debt financing is the best. For EBIT up to 3 miliar, 3 juta, atau di bawah 3 juta, maka stock financing is the best. Jadi kalau kira-kira EBIT-nya itu yang harus dicapai itu cuma tidak sampai 3 juta, proyek itu tadi menghasilkan EBIT kurang dari 3 juta, ya udah pakai equity aja. Tapi kalau di atas 3 juta, ya kita beranilah ngutangan proyeksi EBIT-nya cukup besar untuk nutupi apa tadi? Fix apa? Fix financing-nya tadi. Ya, nak, ingat leverage tadi ya. Operating leverage sama financial leverage. Oke. Nah, sekarang begini ada kasus nih. Coba kalian kerjakan, ya. Coba kalian kerjakan. Take a note masing-masing. Ada kertas? Halo. Take a note masing-masing, ada kertas, ada pulsa. Nah, catat ini ya. Oke. Misalkan you have 2 plan, ya, ada 2 rencana. Plan A, ya, jual terbitkan 100.200 lembar saham, ya. Harga per lembarnya $10. Jadi totalnya kalau terjual semua itu adalah 12 juta. Dana dari equity, ya nak. Atau plan B terbitkan ya hutang 3,5 juta dengan bunga 9%. Ya, berarti 3,5 juta berarti kurang kan? Supaya jadi 12 berapa tuh? Kurang 8,5 ya enggak? Enggak. Kurang 8,5 juta kan?
Ya, biar jadi 12. 3,5 melalui hutang, 8,5-nya melalui equity. Ya, 8,5 jutanya melalui equity. Jadi, gimana caranya? Berapa lembar equity-nya yang harus ini, saham yang harus diterbitkan? 8,5 juta. Kalau harganya tadi $10, 8,5 bagi $10, berarti ada 850.000 lembar saham yang harus diterbitkan. Ya, itu plan yang kedua. Nah, misalkan kita asumsikan marginal tax rate kita adalah 50%. Ya, pajaknya ya. Tarif pajaknya 50%. Oke. Nah, sekarang coba kalian temukan berapa sih break even EBIT EPS-nya. Coba hitung. Monggo, caranya sama dengan yang tadi, formulanya. Monggo silakan dikerjakan. Nah, tadi kan formulanya begini, Ta. Ya? Udah dicatat? Halo? Iya, Mem, on proses. Catatlah. Sudah, Mem. Nah, catat di orek-orekan kertas kalian. Ya, itu formulanya, biar ingat. Lalu ini soalnya. Nah, pertanyaannya, Anda diminta untuk hitung EBIT break even-nya. Berapa? Ya, break even. Ya, dari EBIT EPS-nya berapa? Coba hitung. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Oke. Oke, nih ya soalnya ya. Mana nih caranya? Lihat orangnya mana? Kok orangnya nggak ada? Kok malah kecil? Mana menampilkan orang itu di mana? More high control, position control. Nggak ada ya? Tampilkan. Ih, nggak bisa. Gimana nih? Escape. Sudah ya, soalnya udah catat ya. Halo? Udah, Mem. Mem. Oke, saya tunggu ya. Kerjakan. Mulai kerjakan Indira, Anissa, Gea, Yolanda. Gunakan pena kamu, gunakan kalkulatornya. Hitung EBIT break even-nya. Agus, Pedro, Ahmad. Dua menit lagi. Oke. One more minute. Nah, Rara masuk. Riri keluar. One more minute. One more minute, sebentar. Setengah menit lagi.
Siap? Udah ada yang bisa jawab? Sudah ada yang bisa jawab? Sudah ada yang bisa jawab? Berapa EBIT ininya? EBIT break even-nya? Halo? Formulanya tadi ini loh. Nih, formulanya. Ya. EBIT min I kali 1 plus T, ya, min dividen preferred stock per outstanding share. Total outstanding share-nya berapa? Ya, itu formula untuk EBIT. Ya, untuk formula untuk EPS, ya. Lalu ininya apa? Soalnya. Oke, sudah ada yang selesai? Sudah ada yang selesai? Sudah ada yang selesai? Halo? Belum, Mem, belum. Belum, Mem. Sebentar lagi hitung. Hitung. Siapa yang cepat? Kasih bonus nilai. Dicatat nih. Siapa yang bisa? Yuk, jawab. Bu, catat siapa yang dapat bonus nanti. Catat di WA-nya. Saya lagi ngajar. Tunggu aja di luar. Oke. Yuk. Siapa cepat? Ibu catat di WA grupnya nih. Siapa yang mau jawab? Monggo silakan. Dapat bonus nih dari member. Yuk. We're gonna get the bonus 5 poin skor. Tambahan skor bonus. Ayo, 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 ayo. Ayo. Halo. Belum sabar nih. Masa kok susah kali? Lagi, Mem. Nah, formulanya ini. Cuma mau ngitung berapa EBIT-nya gitu kan? Ini formulanya. Ya. EBIT min I kali 1 min T. Ya, dikalikan lagi dikurang dengan P. P itu dividen payment-nya. Kalau ada dividen preferred stock-nya, dihitung. Kalau tadi kan nggak ada diketahui preferred stock dividennya kan? Jadi 0 itu P-nya. Nah, dibagi S. S itu tuh jumlah outstanding stock-nya. Kalau stock financing gimana outstanding stock-nya? Yang plan A, yang plan B, outstanding stock-nya kan beda juga kan? Nah, ini soalnya. Ya. Oke. Sudah selesai nih, time's up. Time's apa? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Go. Silakan. Carol, Theo. Belum, Mem, masih ngitung, Mem. Kali hitungannya. Ayo, Aduh. Nah, finance tuh harus cepet otak kanannya yang hitung-hitungan tik cepat. Masih agak bebelit, Mem. Sebentar. Ayo. Ayo, Venti. Tadi kan formulanya udah ada nih. Masih ngerjain, Mem. Oh, masih ngerjain. Udah 5 menit nih. One more minute. Oh, udah 5 menit nih, kalau 1 menit lagi nih. Ayo. Ya, quick quiz ini. Gak ada yang dapat bonus nih. Yo, siapa yang mau dapat bonus? Monggo. Gak ada yang mau dapat bonus ini.
Di antara 22 orang ini tidak ada yang mau dapat bonus? Nicholas? 300 bukan, Mem? 300, Nicholas. Ada yang lain? Afif, Mem, Afif. Nicholas jawabannya 300 ya? Iya, Afif, Mem, bukan Nicholas. Afif. Ya. Oh, Afif. Afif 300. Apanya 300 apa nih, Afif? EBIT 300.000. 300.000. Apanya 300.000? EBIT-nya? Iya, masih EBIT. EBIT ininya? EBIT BEP-nya 300.000. Ya, benar ya? Itu si Afif. Yang lain? Nicholas, Rudi. Ada hitungnya tadi. Ayo. Mau dapat bonus nggak nih? Mumpung lagi happy nih. Kamu kasih bonus, bagi-bagi bonus Ibu nih. Ayo. Come on. Gia, Rara, Riri, Pedro, Rahel. Kalau Rahel dapatnya 9 apa enggak? 9 juta, Mem. Debit BEP-nya berapa? 9 juta atau 9.000 ini ya? Bener, Rahel hitung lagi nolnya, Mem. Tadi kurang-kurangin nol soalnya, bentar. Kan kamu pakai kalkulator. Banyak pakai coret-coret, Mem, soalnya, Mem. Bingung kalau pakai kalkulator. Yuk. Berapa jadi, Rahel? Yang lain? Rifki, Resmi. Rahel pun jawab tadi. Berapa, Rahel? Biar Ibu catat sini. Yuk, Rahel. 9.000, Mem. 9.000. Ya, insya Allah. 9.000 aja atau 900.000? Kayaknya 900.000 deh, Mem. Oh, 900.000 Iya. dolar ya? Iya. Oke. Itu Rahel. Debitnya katanya 900.000. Yang lain? Rumusnya sama, jawabannya kok beda-beda ya? Pedro? Masih nyari, Bu. Ini masih nyari. Anissa, berapa? Masih nyari, Mem. Mau nyari kemana kau? Jangan jauh-jauh nyarinya. Penti. Berapa, Penti? Kalau nyarinya 400, Mem. 400.000. Penti ya? Ini. Penti ya tadi ya? Penti, EBIT ininya, EBIT BEP-nya berapa? 400 apa? 400 rupiah? 400.000? 400.000 Iya. dolar. Penti. Yang lain? Revanza, Rifki? Atau Rosa? Atau Theo. Biasanya kamu jawab rajin, Theo. Atau Yolanda? Ayo, kasih jawaban lah. Ayo. Theo, Rosa, Yolanda. What is your answer? Belum ketemu atau sulit banget ngitungnya? Formulanya gampang banget kok. Halo? Berarti udah ups ya, tutup, close, tak ada lagi bonus.
Nggak ada yang mau jawab nih? Nggak ada yang bonus lagi ya? Time start, bonus close. Halo? Kurang tahu Mem. Yang lain gimana? Aduh, masa sih? Nggak ada jawabannya nih. Aduh, kan formulanya kan udah clear tadi, Nak. Oke, udah tutup ya. Kita lihat jawabannya deh. Ya, kan formulanya kan sama kan? Apa jawabannya kagak ada yang benar? Salah masukin, Mem. Kalau masuk yang mana? Yang salahnya di mana? Yang S-nya, Mem. Outstanding. Ya S-nya. Oh, Rahel salah hitungan aja, Mem. Oh iya, outstanding share-nya kan lain. Kalau yang pilihan A, stock financing, mesti nambah kan, nambahnya tapi nggak sebanyak si ini, nambah tapi nggak sebanyak itu. Mem, nanya dikit. Ya. Kalau kayak gini berarti yang teksnya itu boleh dicoret aja kan, Mem? Karena sama-sama punya gitu. Ya nggak apa-apa, terserah lah, mau coret-coret kan, yang penting kamu dapat angka EBIT-nya berapa, kan itu kali, itu nggak sama, nggak bisa kamu coret gitu aja. Ya, oke, itu bukan EBIT saja, tapi EBIT mean something, ya, EBIT mean I, yang satu EBIT mean I. Udah ya? Oke. Clear ya? Iya Mem, iya ya. Nah, jadi salahnya saat menghitung Kalau outstanding. input. Iya, Mem. Salah Ingat, hitung. kalau pakai plan A itu all equity. Jadi kan kita butuh 12 juta. 12 juta itu ininya $10 per lembar. Berarti kan 12 juta, tinggal 1,2 juta kan lembarnya. Nah, kalau yang ini yang plan B kan pakai hutang sebagian. Ya, hutangnya tadi berapa persen? Hutangnya tadi 9%. Ya, 9%. Berapa jumlah hutangnya? 3,5 M. Ya enggak, 3,5 juta. Ya. Sisanya 8,5 juta kan? Mau sampai 12 kan? Mau sampai 12. Sisanya tinggal 8,5 juta. 8,5 juta itu 850 lembar saham. 850.000 lembar saham. I-nya kan tadi 3,5 kali bunganya tadi kan? Segini. Kurangi. Very simple. Analis EBIT EPS ini bisa dipakai pada saat Anda ngitung degree operating leverage, degree of financial leverage, degree combined leverage. Anda juga pakai ngitung ini tadi. Ya. Untuk milih sumber pendanaan yang mana. Kita mau bicara bauran pendanaan nih. Bauran yang mana yang cocok. Ya, tergantung. Ya, tergantung pada apa? EBIT kita mau berada di mana, gitu kan? Kira-kira EBIT kita berposisinya di mana? Nah, nanti kira-kira yang cocok yang mana, gitu kan? Ya, kan pendanaan itu kan mau dilunasi, mau ditutup dengan apa, gitu kan? Tergantung pada EBIT-nya. Laba operasional itu yang akan menutupi biaya pendanaan. Oke? Nah, kita lihat di sini ya. Kalau stock leverage ya, stock ya, gambarannya kayak gini. Ya. All stock 45, all debt juga 0,45 EBIT EPS-nya. Jadi pada saat EBIT-nya 1080 ya, maka pilihan EPS-nya untuk all stock financing dengan part debt financing itu sama ya. Sama itu kan 0,45. Jadi kita antara pilihan A dan B ya indifferent. Jadi A oke, B oke pada saat EBIT-nya 1080 ya. Nah, ketika EBIT-nya di atas
1080. Maka yang cocok pakai apa? Maka kalau di atas 1080, yang cocok adalah hutang. Ini hutangnya kan lebih tinggi kalau di atas 1081 ini. Level finance ini kan lebih tinggi tuh. Dan lebih tegak ininya. Nah, pada saat di bawah 1080 ya, maka yang lebih tinggi adalah equity. Oke. Clear ya? Jangan lupa. Nah, sekarang ada ini dua. Yang kedua, contoh yang kedua. Kali ini harus ada yang bisa jawab. Coba dikerjakan yang kedua nih. Oke, Mem. Sekarang 2 menit, cepet. Yuk. Yuk, 2 menit. Nanti 36 ya. Berapa EBIT BIP-nya? Dapat? Latihan lah, kalian harus sering-sering latihan teknis kayak gini nah. Jadi kalau saat kalian kerja, jadi analis di perusahaan, gitu kan, jadi lebih cekatan. Skill-skill kayak gini juga dibutuhkan. Skill-skill logis kayak gini ya dibutuhkan. Ya. Menawarkan bisa ditanya, nih alternatif pendanaannya yang bagus yang mana ya? Nah, kan tergantung nanti, tergantung posisi EBIT-nya nanti gimana proyek itu. Kita buat skenario, kalau seandainya EBIT-nya bisa mencapai segini, maka kita tawarkan ini yang lebih bagus. Kalau EBIT-nya gini, maka ini yang bagus. Ini kelihatan lebih pintar loh. Masih saran ke manajernya. Nah, kalian bisa cepat naik jabatan gitu kan. Udah ada bisa jawab? Come on. 1 more minute. Kali ini Ibu pengen dengar si kembar menjawab. Go, yuk si kembar. Ayo. Kembar. Halo. Rara Riri. Kayaknya Rara Riri ini susah sekali bersuara deh. Rara Riri. Theo. Wah. Habib. Fadil. Lagi cari, Mem. Ahmad Alganiu. Masih mencari, Mem. Agus Bonatua Situmorang. Masih mencari, Mem. Lama semua ya, suruh ditanya. Yolanda. Yolanda. Lagi ngitung, Mem. Harganya dikit boleh, Mem. Monggo, silakan. Kalau di sini kan yang plan B-nya nggak dikasih tahu selnya berapa itu, jadi ngitungnya dari mana, Mem? Gimana kamu ngitungnya? It's a tricky. Ya. Total pendanaannya berapa? 24. 24.
24. 24 an. Masa kamu nggak tahu Lebih kurang berarti, Mem. berapa lembar sahamnya? Kamu nggak tahu itu. Kalau misalnya dari 24 juta tadi, 9,6 sudah lalu hutang. Sisanya berapa? Sisanya kan lewat equity. 14,4. Nah, itu berapa lembar itu? Dapatnya tuh. Kalau per lembarnya 20. Kan kayak gitu. Masa soalnya kayak gitu aja nggak ini sih. Jelas ya? Ayo cepet. Wah, kok international class kok lemot ya? Jangan lemot, Mak. Man. Ayo, Nak. First time's up. Udah berapa ini? Udah lewat 1 menit. Ayo, jawab. Ayo. Ayo. Hayu. Caranya kan tadi gampang kan? Udah bisa kan? Yuk. Ini formulanya. Sudah bisa belum? Tulis jawabannya di WA. Sekarang semua harus nulis. Kumpulin. Ini quick test. Ayo kumpulin semua jawabannya di WA. Ketik di WA-nya. Ayo. Kumpulin sekarang, Nak. Ayo. Halo, suara Ibu dengar nggak? Dengar, Mem. Ya. Kumpulin di WA. Jawaban kamu apa aja jawabannya? EBIT-nya berapa? EBIT BEP-nya berapa? Ayo kumpulin semua. Kumpulin di WA. Ini untuk kuis, nilai kuis. Mestinya Ibu pakai Yahoo ini ya. Ya apa? Program apa ya? Yahoo. Quick test. Yuk. Kok ada yang masuk nih WA-nya? Revanza. Oh, ini nggak ada yang nyaut nih. Khawatir Ibu ini, jangan-jangan tidur. Halo? Pedro? Halo? Revanza, ayo Revanza. Berapa? Tulis di WA jawabannya. Revanza? Kok nggak ada yang jawab ini orang-orang? Gea, Anissa. Tapi nggak tahu ini benar apa enggak. Tulis di WA. Tulis jawabanmu, tulis di WA. Apa, Mem? Revanza, jawabannya apa? Tulis di WA. Oke, siap, Mem. Tunggu sekarang. Iya, sudah jawab. Anissa, sudah jawab. Ipen? Fenty, 2,5. Apip, 1,2 juta. Dan lagi. Ahmad, 878. Yolanda. Caroline. Rahel, 878. Caroline,
243. Yolanda 1,4. Rosa 278. Fadil 2,2. Kok lain-lain jawabannya? Kagak ada yang sama nih. Ayo. Resmi. Resmi mana jawabanmu, Mi? Resmi? Resmi 224. Ya, Mem, udah, Mem. Yatin, Suryatan 1315. Indira 21. Revan 22. Irhan 2720. Oh, siapa lagi yang belum? Binti tadi sudah ya? Ini sudah tadi. Irhan. Theo? Ya, Mem. Udah di atas Ahmad tadi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Nicholas? Nicholas belum tuh? Masih jawaban? Udah, Mem. Tulis di WA. Iya, Mem, udah, Mem. Mana Nicholas jawabannya? Oh ya udah nih, udah. Siapa yang belum ya? Oh udah nih, udah. Gak ada yang sama jawaban kalian nih. Kalau kuis kayak gini nih benar-benar nih. Oke. Ini jawabannya ya. Ada nggak yang jawaban kayak gitu? Ada nggak? Nah, 2160. Ada nggak yang jawab tadi? 2160. Tereng, mari kita lihat jawabannya. Fenty mendekati. Nggak ada, Mem. Hah? Mau mendekati aja, Mem. Kayaknya kalau yang fix nggak ada. Mana yang 21? Gak ada. Gak ada yang benar. Kuisnya nggak ada. Nggak ada yang benar. Padahal formulanya udah ngerti kah? Nah, kalian harus hati-hati. Berhitung-hitung tuh harus hati-hati. Jangan sampai keliru. Ini masalah uang, UUD. Ya, UUD keliru itu bahaya. Oke? Nggak ada yang benar jawaban kalian nih. Oke, jadi EBIT EBIT break even-nya adalah 2160. Ya. Oke. Sampai di sini clear? Ada pertanyaan? Dari 3 soal tadi? Satu pun yang kalian jawab. Yang benar. Kita lanjutkan minggu depan ini. Ininya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya ada, Mem. Saya ingin bertanya, Mem. Tadi kan di leverage stocknya itu 720.000 kan, Mem? Ini. Ya. Nah, dapetinnya gimana, Mem? Kan di soal tadi kan yang di bagian plan B tadi kan nggak ada di sel-nya tadi. Nah, itu saya agak pusing di situ tadi, Mem. Nah, ngitung share-nya. Total dana yang dibutuhkan berapa? Tadi. Total dana yang dibutuhkan berapa? 24, Mem. 24 juta. Ini 4 million. 24 juta. Iya. 24. Oke. Lalu yang dipenuhi melalui hutang berapa? 19,6. Jadi sisanya berapa? 14,4 juta 400. 14,4 itu kan yang harus lewat equity ya, Dak? Ya, Dak? Lewat common stock kan? Iya, Oke. Kalau total pendanaan equity-nya harus kita terima sekitar segitu, sementara harga per lembarnya tadi berapa? 20 ya? Iya, Mem. Kira berapa lembar Iya, itu? Mem, $20. Berapa lembar? Kan kita hitung aja kan. Total dolarnya segitu, harga per lembarnya segitu, dapat lembarnya berapa? Kita nggak bisa ngitung sih itu.
Iya, Mem. Jadi 14.400.000 itu Oh dibagi iya, Mem. $20 kan, Mem? Nah, berapa lembar jadinya, ya? Jadi simpel. Ya? Ada lagi pertanyaan? Jadi hati-hati ya, ngitungnya. Perhatikan soalnya dengan benar. Mana tadi kok nggak ada? Oke. Ini yang pertama tadi ya. Nih tadi kan? 24 kurang 96 berapa? Nah, sisanya itu Anda bagi dengan $20 per lembarnya. Jadi tinggal berapa lembar kan? Oke, tinggal ngaling-ngaling aja, kalian kurang detail. Ya, harus lebih teliti. Nah, oke. Ada pertanyaan lain? Halo? Mungkin minggu depan kita lanjutkan lagi. Ada sedikit nanti terkait dengan capital structure, beberapa teorinya, sama dividen. Halo? Iya, Mem. Ya. Clear. Kita sampai jam 4 ya? 4/4 ya? 4.15. 4/4 tambah break ya. Jadi ya, kita nggak ada break tadi, nonstop. Jadi waktunya udah habis. Kita ketemu minggu depan. Ya, minggu depan kita lanjutkan capital structure dikit nanti. Kasih materinya, ada tambahan yang berkaitan teori. Sama ini dividen. Nggak dividen sih. Ya, dividen policy ya, dividen policy. Lupa itu. Ya, dividen policy ya nanti ya. Kita lanjutkan itu ya. Ya, dividen policy. Oke. Setelah dividen policy baru kita masuk ke yang short term financing ya, working capital, cash management, account receivable, inventory dan seterusnya. Risk management ya, restructuring, term loan, leasing dan seterusnya. Oke, sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini materinya Ibu share di WA ya.